Nah, jadi semua ibadah itu harus didasari dengan ikhlas. Bila ada ikhlas, nah maka ibadah tadi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling ngalih dan yang paling sulitnya dalam ibadah itu untuk ikhlas adalah ibadah haji. Ya lah. Karena apa? Nah, karena ibadah haji ini tidaklah dilakukan kecuali banyak orang yang mengetahui. Lain dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah haji itu kada seikung dua yang mengetahui. Bahkan yang mengetahui sakampungan. Tulaknya diantar, mulitnya dijemput. Ada kayak jelangkung lah. Itu kayak jelangkung. Jelangkung itu kan datang ada diundang, mulit kada diantar. Nah, jadi berbeda lawan orang yang melaksanakan ibadah haji. Tulaknya diantar, mulitnya dijemput pulang. Mun kada bisa menjaga hati ini, mun kada bisa menjaga apa namanya sifat ikhlas ini, bisa-bisa di situ ada riyahnya, ada ujubnya, ada sum'ahnya, bahkan ada takaburnya. Nah, ada di kampung nih, kawan naik haji nak kayak aku nih, maka hajinya plus sebulan, plus di sini 2 kali plusnya tuh, ya kan? Terus sekalinya plus di sini 2 kali itu. Ada namanya maya aku, kawah haji 5 kali, maya pulang, sombong kalau jadinya tuh. Jadi mau ibadah haji ini, pun kada bisa menata hati, hati-hati. Bisa kada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ibadahnya itu nampak, karena ibadahnya itu kadang-kadang disembunyikan. Jadi tinggal bagaimana menata hati. Makanya haji itu mau diterima balasannya langsung surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Tidak ada bagi haji itu, haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Kenapa? Karena saking ngalihnya dan saking sulitnya untuk mendapatkan ibadah haji itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngalih. Bahkan dalam riwayat, dalam sebuah cerita, dalam sebuah hikayat, Abdullah bin Mubarak pada tahun itu melaksanakan ibadah haji. Setelah melaksanakan ibadah haji, berada tetap di Mekah dan tertidur di Masjidil Haram. Di dalam tidur beliau itu bermimpi dengan 2 orang malaikat yang turun dan sambil berbincang-bincang. Di Abdullah bin Mubarak ini mimpi, dalam mimpi itu ada 2 malaikat turun sambil berpandir. Nang saikung mengatakan lawan malaikat yang satunya, kira-kira pada tahun ini berapa orang yang melaksanakan ibadah haji? Ujian malaikat ini berkawan-kawan tadi. Lalu ujian kawan menjawab, tahun ini orang yang melaksanakan ibadah haji itu ada 600.000 orang yang melaksanakan ibadah haji. Itu dahulu lah kisahnya, nomor ini kan jutaan sudah. Dahulu itu kan 600.000 lebih, pada sekarang juta ada orangnya. Lalu ujar malaikat nang saikum, kira-kira di antara 600.000 orang ini berapa orang hajinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ujar malaikat nang saikum bahwa tahun ini di antara 600.000 orang tersebut
Tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hajinya saikung-ikung di antara 600.000 tadi. Ada yang diterima oleh Allah Ta'ala. Istilah tahun itu jom berataan, ada yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kecuali ujar si malaikat tadi hanya dengan berkat seseorang sehingga seluruh orang nambah haji tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena ada seseorang, 6 orang ini bahkan tidak ada melaksanakan ibadah haji, tapi seluruh haji itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seikung orang, bahkan seikung orang ini ada melaksanakan ibadah haji, tapi dengan berkat tang seikung ini seluruh orang yang melaksanakan haji tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita ambilin apa? Ngalih untuk mencari haji nang mabrur itu tadi. Bahkan 600.000 orang ada dalam diterimanya. Saking saking sulitnya untuk mendapatkan apa? Diterimanya haji tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat tadi menanyakan siapa orang yang menjadi penyebab diterimanya haji tersebut. Jadi ujar malaikat nang seiko, orang itu adalah yang bernama Muwaffaq dan tinggal di Damaskus, dan pekerjaannya adalah hanya seorang tukang sol sepatu. Ayo, orangnya tinggalnya di Damaskus. Damaskus ini masuk dalam daerah Suriah gitu kan, Syam, Suriah. Dan narannya Muwaffaq, orangnya gawiannya hanya menjahit sepatu. Dan Abdullah bin Mubarak ini pun terbangun daripada tidurnya. Setelah terbangun daripada tidur, mengingat mimpi tadi. Berarti Abdullah bin Mubarak masuk aku ini diterima juga haji nih, ya kan? Luar biasanya kan, Muwaffaq ini siapa orangnya? Akhirnya beliau memutuskan setelah selesai melaksanakan ibadah haji tersebut, beliau pergi ke Damaskus mencari orang yang bernama Muwaffaq. Cari di Damaskus tersebut, lalu bertemulah dengan Muwaffaq, seorang tukang sol sepatu tadi. Ditanyai dan ditakuni oleh Muwaffaq, oleh Abdullah bin Mubarak ini kepada Muwaffaq, apa amalan situ? Sampai itu aku bermimpi bahwa seluruh orang yang melaksanakan ibadah haji tahun ini tidak diterima, hanya diterima dengan berkat engkau yang dikatakan oleh malaikat dalam mimpi itu. Apa amalan tiga? Ujar Muwaffaq mengatakan, sebenarnya tahun ini aku hendak melaksanakan ibadah haji. Sudah lawas aku mengumpulkan dari hasil bagawi menjadi tukang sol sepatu ini. Bertahun-tahun kukumpulkan, lalu sudah terkumpul sebanyak 3.000 dirham, dan itu adalah ongkos yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji. Sudah bulan niatku tahun ini untuk melaksanakan haji. Tapi kenapa kada jadi melaksanakan ibadah haji? Ujar Muwaffaq, pada suatu hari istriku ini sedang hamil. Lalu pada ketika itu istriku ini mencium bau masakan yang ada di sebelah daripada tetanggaku. Karena bawaan hamil istilahnya mengidap gitu, mengidap hendak makan makanan dari bau itu. Makanan apa? Nama banggar nyaman, hendak mengindo.
Ya tak benar orang mengidal itu kan harus tak benernya, harus sesuai dengan itu. Tukarakan ya nambah panggang itu bisa langsung makan nih. Karena apa? Karena tuh memang kehendaknya dengan itu. Mau ada mau ujar muafak aku berurun datang kepada sebuah rumah, nang di situ tercium bau masakan panggangan tadi. Ternyata di sebuah gubuk yang sangat riot, yang sangat kecil. Setelah aku masuk, ternyata seorang perempuan tua bersama anak-anaknya. Nah, lalu ujar muafak, aku datang dan meminta dari sebagian makanan yang dimasak tersebut. Akan tetapi si perempuan tersebut menjawab tidak mau memberikan makanan itu. Ada, ini cukup pacang kami aja. Ada kawa kami beberian. Tapi karena kehendak bini tadi harus tulus tadi itu, diminta lagi walaupun sedikit. Ujar Abdullah bin Mubarak, walaupun sedikit aja tuh asal ada tarasain pacang biniku di rumah pun aku ada juga pacang biniku di rumah. Ujar Nabi bin tetap ada. Ini hanya cukup pacang kami kada memberi dan kada menjual. Ujar Abdullah bin Mubarak, kenapa kan sampai kada mau memberian? Lalu ujar si perempuan tua tersebut, karena daging yang kami masak ini adalah halal buat kami dan haram buat ikam. Halal untuk kami dan haram untuk ikam. Tambah bingung muafaknya. Si muafak tambah bingung, kenapa bisa halal walinya dan haram bagi kami? Lalu si perempuan tersebut menceritakan, kami selama 3 hari sudah kada makan napa-napa. Jika kami kada makan bisa membahayakan dan bisa membuat kami meninggal dunia. Ujar siapa si perempuan tersebut. Setelah saya keluar rumah dan berjalan-jalan untuk mencari makanan, lalu aku mendapatkan seekor keledai yang mati. Lalu aku ambillah sebagian dagingnya dan itu yang aku masak untuk kami makan hari ini. Karena sudah 3 hari kada sing makanan. Nah, karena bangkai dari itu, maka halal bagi orang yang darurat. Sedangkan orang yang kada darurat, haram hukumnya memakan bangkai tersebut. Mendengar cerita si perempuan tersebut, bersedihlah muafak ini, merasa kasihan dengan si perempuan yang janda tadi. Akhirnya pulang ke rumah, ambil duit sanggup pacang anak naik ke haji tadi, diberikanlah kepada si perempuan tersebut. Akhirnya beliau mengurungkan niatnya tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji karena duitnya tak pakai memberi lawan orang yang membutuhkan tersebut. Akhirnya kada jadi berhaji. Tapi dengan niat memberi ini adalah hajinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niat ini haji untuk Allah taala, walaupun aku pada datang ke Makkah, tapi ini lebih penting untuk diberikan pertolongan. Akhirnya dengan sebab itulah ujar Abdullah bin Mubarak bahwa engkau memang mendapatkan pahala haji, dan dengan berkat itulah semua orang-orang yang ditolak hajinya tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hakun kada jadi bahaji demi apa? Demi membantu orang lain yang kesusahan. Kita bisa kada peduli kan? Apa penting kita haji dahulu? Apa penting kita awat tulang dahulu? Kada penting kampung ini kada tulang. Apalagi itu seorang anak tahuan mudah-mudahan haji, lalu kada jadi tulang tuh makin isupan rumah. Bisa kayak itu. Pertimbangannya tuh kayak itu kan. Kata pun membantu tuh bisa hapun tulak aja karena kan orang tahuan seorang kaca tulak haji tuh. Nah itulah sebabnya tadi tuh paling sulit untuk mendapatkan pahala daripada bahaji tersebut. 600.000 orang bisa ikut-ikut kada yang diterima termasuk seorang ulama yang terkenal pada saat ini, Abdullah bin Mubarak, kada diterima oleh Allah Ta'ala. Nah makanya
bila orang menghadap haji, sakada-kadanya ada 3 yang perlu diperhatikan, ada 3 yang perlu dipersiapkan. 3 macam ini nah, bila ada yang hendak naik haji tahun ini kah, tahun kainar, atau tahun berikutnya, nah jangan sampai 3 ini kada dipersiapkan. Napa 3? Pertama adalah kebersihan hati, yang kedua adalah kebersihan harta, yang ketiga adalah perbekalan ilmu dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi anak bahaji tahun ini atau tahun taina atau tahun kamila, jangan sampai tidak mempersiapkan 3 macam persiapan ini. Apa tadi? Kebersihan hati. Yang pertama, hati itu harus bersih, niatnya bujur-bujur semata-mata karena Allah Ta'ala, semata-mata untuk melaksanakan dan menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kada ada niat-niat yang lain. Walaupun hendak bagak, hendak riak, hendak sombong, hendak minta puji dan lain, kada ada niat itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ada juga naik haji tuh hendak sampai saja. Makanya tuh dari kiau larang kalau mau mulai, ya kan? Sambat narang kalau mau mulai. Dul, mana dul? Wah, tahu-tahu. Ji kemana Ji? Oh, nak ke sana. Mantap. Dul sambat haji cepat pak pulang. Sambat tarat adul bawa mamai sedikit. Bongol ini kan. Aku 10 tahun sama ada haji. Berapa juta aku habis duit yang sambat adul aja masih lah. Atau anak kita sambat naratnya tuh, ya kan? Iya, ya arwah guru tuh tak tinggal nampak di dalam undangan tuh tak tinggal hak yang udah datang. Ada loh undangan pengantinan, tapi kada buat hak sepenting, kada buat haknya sepenting. Ada hak datang sedikit. Bah, tahu di aku haji soalnya maka sudah berapa kali naik haji, maka kali tak buat ini parah yang datang mana? Nah, kada datang sedikit, gara-gara hak sepenting nih ya. Itu napa darahnya? Kita sambat dan jauhlah. Oh ini ikhlas karena semata-mata karena Allah. Kenapa? Karena hendak kita sambat saja tadi. Jadi bersihkan hati dahulu berada naik haji itu. Bersih hati daripada niat-niat yang pada baik, dan bersihkan hati daripada kemaksiatan dan dosa. Badasihi dahulu sebelum batis kita menginjakkan ke tanah suci yang mulia, hendaknya hati kita dibarasihi terlebih dahulu. Banyak-banyak bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah setelah itu pulang minta maaf kepada sesama, kepada keluarga, kepada siapa aja yang kita kenal, yang kita pernah bersalah, minta maaf terlebih dahulu sebelum batis kita menginjak ke tanah suci. Hendaknya suciakan terlebih dahulu hati kita. Nah itu persiapan yang pertama. Jadi siapakan apa? Kebersihan hati, niat yang tulus semata-mata karena Allah, ikhlas karena tujuan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersihkan daripada segala macam kotoran muda dan dosa dan kesalahan baik kepada Allah ataupun kesalahannya sesama manusia. Nah makanya sebelum naik haji itu berampunan, bermaaf-maafan, ya kan, mengundang walimatus safar. Walimatus safar namanya orang tolak haji itu walimatus safar. Nah di situ minta maaf, minta ampun segala macam kalau ada kesalahan, sehingga hati ini bersih sebelum batis menginjakkan ke tanah suci tersebut. Itu adalah persiapan yang pertama. Agar apa? Agar hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi bila ada ikhlas beramal, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, persiapannya itu adalah membersihkan harta daripada segala harta yang haram. Naik haji itu jangan ada tabuat yang haram. Murni kita yakin
bahwa nang duit kita saturakan, duit nang kita bawa untuk samu, itu semuanya hanya yakin dari harta nang halal, ada data campur daripada harta nang haram. Karena apa? Karena bila ada sesuatu nang haram, maka juga dinyatakan pasti kada akan diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Ujar Imam Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Nasaihud Diniyah, andaikan seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memakai satu baju yang dia beli dengan seharga 10 dirham, lalu di dalam bajunya tersebut terdapat 1 dirham yang haram, maka selama baju tadi dia pakai untuk beribadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 dirham, 1 dirham ada dan haram, ada akan diterima oleh Allah Ta'ala. Lalu bagaimana, punya Imam Abdullah Al-Haddad, kalau seluruh baju itu dia beli seluruhnya dengan uang yang haram, tambah ada terima lagi. Nah 1%-nya aja tuh, atau 10%-nya aja tuh, daripada 10 tadi satunya ada, nah ada halal, ada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan ibadah haji. Kalau dia laksanakan ibadah haji tapi di situ terdapat ada harta yang haram, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Sirah Nabawiyah, ketika orang-orang Quraisy memperbaiki Baitullah yang saat itu rusak. Nah, pada umur 35 tahun Rasulullah saat itu yang berperan meletakkan Hajar Aswad karena ada perbaikan Baitullah. Ujar ulama, ujar ahli sirah mengatakan, jika ada dalam pembangunan Baitullah itu terdapat 1% pun yang haram, maka niscaya orang yang datang ke Baitullah tadi tidak akan kedua kalinya untuk mendatangi Baitullah tersebut. Baitullah itu dasar bujur dibangun dari harta yang halal, walaupun pada saat itu transaksinya orang-orang jahiliyah banyak mengandung yang haram. Tapi ketika mereka membangun Baitullah, memperbaiki Baitullah tersebut, mereka ada berani untuk memasukkan uang haram tersebut untuk pembangunan Baitullah tersebut. Sehingga ujar ulama, andaikan ada sedikit pun daripada yang haram, maka niscaya orang yang datang itu ada pacang 2 kali lagi untuk berbulik datang ke Baitullah tersebut. Tanya-tanya, siapapun orangnya pasti akan merindukan Baitullah. Nang suah atau nang ada suah untuk bahaji ataupun berumrah, pasti ada keinginan untuk datang ke Baitullah sana. Apalagi nang suah begini, tambah rindu tuh, kawak membayang-bayangkan. Nah, seandainya dari itu ada nang haram, maka tidak akan lagi orang datang 2 kali ke Baitullah tersebut. Nah, jadi hendaknya juga orang-orang yang datang ke Baitullah tersebut, orang-orang yang hendak melaksanakan ibadah haji, nah maka yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan adalah uang yang betul-betul halal 100%-nya. Jangan ada tabuan yang haram. Bila ada tabuan yang haram, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Imam Abdullah Al-Haddad tadi, beribadah pakai baju harganya 10 dirham, 1 dirham aja ada yang haram, ada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kalau baju tersebut dibeli seluruhnya daripada uang yang haram? Dan itu pun masih penting, ujar Imam Abdullah Al-Haddad. Kalau baju bisa aja rusak, bisa aja hancur dan sebagainya. Tapi kalau yang dia makan itu adalah makanan yang haram, dimasukkan dalam parut, jadi darah daging, dibawa beribadah, bagaimana dapat bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadahnya tersebut? Karena dari harta yang haram. Sehingga dikatakan oleh baginda Nabi, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi.
Setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Kenapa? Ya tadi seperti itu gambarannya. Kalau dibawa ibadah, kada diterima pun baju sampai rusak, balik sampai itu ingat itu aja kita memakai untuk beribadah. Tapi pun awak nih dibawa beribadah, tapi nanti makan haram seberatan jadi darah daging. Bagaimana diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibadahnya tersebut? Nah sehingga memang pantas orang yang seperti ini dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Sesuai dengan sabda Nabi tadi, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Nah, jadi perhatian bagi orang yang menganggap haji ini yang disiapkan tuh harta yang halal jujur 100%. Jangan ada tabungan harta yang kada halal, karena tidak akan diterima oleh Allah ibadahnya. Nah, yang ketiga, ini pondasi utamanya, yaitu dengan berbekal ilmu dan berbekal takwa. Ilmu dan takwa. Jangan sampai kada belajar ibadah manasiknya bagi orang yang hendak berhaji. Maka belajar ilmunya bagi orang yang akan berhaji tahun ini hukumnya fardu ain. Ada fardu kifayah lagi fardu ain. Maka wajib untuk dirinya belajar bujur-bujur ilmu tentang ibadah haji tersebut. Yang bagi hendak melaksanakan ibadah haji pada saat ini, pada tahun ini. Nah, maka belajar ilmu itu menjadi fardu ain. Bila kada berilmu bahwa beribadah, ya sama aja kada diterima oleh Allah Ta'ala. Ujar Ibnu Ruslan di dalam kitab Zuhadnya, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa didasari ilmu, maka amalnya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang berilmu, maka ini adalah jalan untuk diterimanya amal tersebut. Bilanya orang yang ada berilmu, kada tahu bagaimana bisa diterima amal tersebut, sedangkan inya ada tahu. Nah, maka tiga macam ini persiapan yang perlu. Jadi hartanya yang pertama niatnya tulus, bujur-bujur karena Allah, ikhlas karena Allah. Yang kedua pulang tadi bersih hatinya tadi dari segala macam kesalahan baik lawan Allah ataupun lawan manusia. Yang kedua pulang persiapannya yaitu adalah dengan harta yang halal. Karena tadi juga bila ada harta yang halal maka ditolak daripada amal ibadahnya. Yang ketiga adalah daripada ilmu. Bila dia beramal tanpa ilmu pulang tadi maka tidak akan diterima ibadahnya tersebut. Dan yang dan seterusnya adalah dengan modal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena haji itu diperintahkan oleh Allah dengan membawa bekal takwa. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu adalah beberapa bulan yang diketahui. Bulan apa aja? Yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, 10 hari yang pertama, dan ada yang mengatakan seluruh daripada bulan Dzulhijjah tersebut. Nah, jadi kita ada di bulan haji. Jadi Dzulqa'dah ini adalah bulan, satu sisi dinamakan bulan haji dan satu sisinya dinamakan bulan haram. Jadi Dzulqa'dah ini bulan yang memiliki dua nama selain daripada Dzulqa'dah tadi, yaitu bulan haji dan bulan haram. Nah, bulan haram itu bulan apa? Bulannya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab 4. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Nah, jadi sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah 12.
pada ketika penciptaan langit dan bumi. Dan di antara 12 tersebut ada 4 bulan yang mulia, yang haram. Apa aja tadi? Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satunya adalah Rajab. Nah, jadi Dzulqa'dah ini tak masuk bulan haji dan tak masuk bulan haram. Nah, jadi perbekalannya adalah takwa. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang difardukan, diwajibkan melaksanakan ibadah haji, nah maka fala rafatha, kada boleh berucap nang hal senonoh, nang kada baik, nang carubuk dan lain sebagainya yang menjurus kepada asusila. Nah maka itu kada boleh dikatakan oleh orang-orang yang berhaji. Wala fusuqa, kada boleh juga mengerjakan hal-hal yang pasif. Wala jidala, dan kada boleh juga untuk berbantah-bantahan, bakalahi pendapat dan sebagainya. Maka itu dilarang bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah maka tidak akan bisa meninggalkan perbuatan ini ujar ulama kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Nah sehingga modalnya itu adalah ilmu dan takwa. Maka bagi orang yang berhaji harus siapakan 3 macam ini. Yang pertama adalah niat yang tulus, kebersihan hati, kebersihan harta, ilmu dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ada pun ikhlas dan sidik itu maka yaitu sifat yang kemudian yang dipuji oleh syara dan tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan ibadah seseorang itu melainkan dengan ikhlas. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah sampai situ aja karena kita sambung bahasa itu aja dulu. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.